masih ngomongin tentang Paralympians gitu, terutama atlet-atlet dengan disabilitas. Kita tertarik untuk dengar juga nih ceritanya Widi. Kayak sebenarnya Widi ini kan disabilitasnya adalah lumpuh dari bagian badan ke bawah ya berarti. Iya. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih kayak awalnya itu bagaimana kok bisa seperti itu? Itu kejadiannya kapan? Oke. eh Apa namanya? Harus saya garis bawahin ya. Saya bukan lumpuh. Jadi mungkin kadang Oh, yang di berita-berita itu dibuatnya saya lumpuh gitu. No, saya oke nggak oke. lumpuh. Jadi saya dulu lahir normal, sama seperti anak-anak pada umumnya, bisa lari, bisa jalan, bisa lari kayak gitu. Tapi ketika saya usia 3 tahun, tiba-tiba saya demam. Saya demam tinggi, kemudian orang tua saya ngajak saya ke dokter, lalu disuntik sama dokter. Dari setelah disuntik itulah saya tiba-tiba langsung, setelah disuntik saya diajak pulang sama orang tua saya. Habis itu malamnya itu saya demam tinggi lagi. Demam tinggi, habis itu besoknya saya udah benar-benar nggak bisa apa-apa. Jadi jangankan untuk berdiri, duduk saja saya udah nggak bisa. Jadi kayak tanpa tulang gitu sempat badan saya. Jadi Oke. benar-benar mungkin pada saat itu bisa dikatakan saya kayak lumpuh total pada saat itu. Jadi karena saya udah nggak berdiri, duduk aja saya nggak sanggup, udah nggak bisa duduk kata orang tua saya pada saat saya usia 3 tahun itu. Jadi dari kejadian tersebut, orang tua saya berusaha untuk ngajak saya berobat ke sana kemari, mencarikan segalanya orang tua saya lakukan untuk gimana saya harus bisa Nggak sembuh lumpuh kembali lagi. kayak gitu kan. Habis itu posisi kondisinya saya lama banget sampai saya tuh bisa duduk kembali. Mungkin hampir 2 tahun, mungkin di usia 5 tahun saya baru bisa duduk. Jadi Oke. kata orang tua saya, setiap saya duduk itu harus dikasih spot di samping-samping saya supaya saya bisa duduk. Kalau nggak Kalau gitu nggak saya nggak jatuh. bisa duduk karena benar-benar lemah banget ya, lemah banget. Sampai makanya saya tuh polionya bisa dikatakan saya polio dari pinggang ke bawah karena pinggang saya lemah. Pinggang saya lemah banget gitu. Jadi dari usia itu orang tua saya berusaha bagaimana dari yang medis sampai ke alternatif, sampai yang katanya orang di mana pengobatan terbaik, di mana pengobatan yang canggih, segalanya udah dicoba sama orang tua saya. Tapi mungkin pada saat itu polio itu masih awam ya, masih awam, apalagi waktu itu saya di kampung kayak gitu, mungkin masih awam, apa sih itu polio kayak gitu. Jadi yang namanya juga orang tua pasti kayak tidak bisa, pada saat itu mungkin orang tua saya belum mau nerima kenyataan dan saya kayaknya masih harus berusaha membuat saya sembuh kayak gitu. Pokoknya apapun segala caranya itu orang tua saya berusaha untuk melakukan yang terbaik, gimana caranya saya harus bisa jalan kembali. Padahal pada saat itu saya udah dibilang sama dokternya saya kena polio kayak gitu. Tapi yang namanya orang tua pasti akan melakukan segalanya untuk yang terbaik untuk anaknya kan. Iya. Tapi ya sudah, berlalu begitu aja. Terus kemudian ya udah kondisi saya seperti ini, saya pakai kursi roda, terus kemudian saya sekolah, ya udah semuanya udah berlalu gitu aja. Udah mungkin pada saat itu mungkin orang tua saya udah udah berusaha melakukan yang terbaik, tapi kondisinya sama kayak gitu. Ya udah mungkin orang tua saya udah mulai menerima kenyataan bahwa memang seperti ini keadaannya kayak gitu. Yang penting saya bisa sekolah aja mungkin pada saat itu pikiran orang tua saya. Tapi waktu itu berarti kan Widi udah mulai masuk sekolah ya dalam keadaan kayak pakai kursi Ya, roda waktu itu. ya. Eh, ada nggak sih kayak pikiran ketika ngelihat teman-teman lain, aku kok beda kayak gitu atau Iya, ya? sering pada saat itu sering. Jadi saya kan kalau istirahat sekolah itu cuman diam di dalam kelas kayak gitu.
nggak pernah kayak teman-teman yang lain main di luar, lari-larian kayak gitu. Saya nggak pernah ngerasain itu semua. Dan saya pada saat itu saya belum mengerti tentang kondisi saya. Kenapa sih saya ini kayak gitu. Jadi saya tuh dalam pikiran sering bertanya, saya kenapa ya? Kok kaki saya beda? Kok saya nggak bisa jalan kayak mereka? Saya nggak bisa lari seperti mereka? Saya kenapa? Kayak gitu. Terus pernah satu ketika, mungkin di usia saya sekitar 8 tahun kayak gitu ya. 8 tahun kayak gitu, saya pulang sekolah gitu. Saya pulang sekolah terus apa namanya? Kayak saya tuh kayak lelah gitu loh, kayak lelah bertanya-tanya, tapi saya kok nggak menemukan jawaban sih kayak gitu. Tapi saya nggak pernah nanya ke orang, cuman dalam pikiran saya aja saya bertanya-tanya, saya tuh kenapa gitu. Terus pulang sekolah saya nangis, saya nanya sama ayah saya. Ayah saya bilang, kamu kenapa? Kok nangis? Katanya, ada yang bully kamu kah? Atau apa gitu. Saya bilang, enggak. Terus saya nanya sama ayah saya. Saya bilang, kenapa saya beda? Kenapa saya beda dari teman-teman? Teman-teman kok bisa lari? Teman-teman kakinya sama. Mereka bisa lari, bisa jalan. Tok saya nggak bisa. Kenapa? Kenapa dengan kaki saya? Kayak gitu. Kenapa saya berbeda dengan mereka kayak gitu. Terus ayah saya bilang gini, mungkin pada saat itu adalah pertanyaan yang berat buat orang tua saya ya. Dan bagaimana caranya orang tua saya pada saat itu berusaha sekali mencarikan kata-kata yang bisa saya pahami di usia yang masih 8 tahun. Supaya mungkin saya bisa memahami, tapi saya juga tidak terluka dengan jawaban itu. Jadi ayah saya cuma bilang, kamu tidak berbeda, kamu sama. Kamu itu anak yang spesial. Mungkin pada saat ini kamu belum memahami tentang kondisimu. But one day when you grow up, kamu akan mengerti tentang kondisimu dan kamu akan berhenti bertanya-tanya dan kamu akan bersyukur tentang kehidupanmu. Jadi saat ini yang bisa orang tua saya bilang, kami sebagai orang tua udah selalu berusaha melakukan yang terbaik buat kamu. Tapi memang kondisinya memang seperti ini kayak gitu. Jadi saya harap kamu tidak merasa berbeda lagi dengan teman-teman kamu. Yang penting kamu sekolah yang benar. Terus kamu bisa mengikuti pelajaran, kamu sama seperti teman-teman kamu. Mungkin kamu tidak bisa berlari, it's okay. Walaupun kamu tidak bisa lari seperti teman-teman kamu, but one day kamu harus tahu, kamu akan bisa menjadi seseorang yang akan membuat kami bangga. Bahkan mungkin bukan hanya orang tuamu yang suatu saat nanti akan bangga, bahkan mungkin semua orang akan bangga sama kamu. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Terus sejak saat itu saya nggak pernah lagi yang namanya bertanya sama orang tua saya kenapa saya berbeda. Jadi saya kayak nunggu karena ayah saya kan bilang, one day kamu akan mengerti ketika kamu beranjak dewasa. Jadi saya kayak nunggu, saya mau jadi orang dewasa dong, biar saya paham tentang kondisi saya gitu. Jadi kayak saya tuh kayak hari demi hari tuh kayak ngitungin hari gitu, kayak kapan ya saya dewasa, kapan ya saya jadi orang dewasa, biar saya tuh bisa paham tentang kondisi saya ini kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah saya sekolah gitu aja. Terus kemudian pada saat usia kelas 4 SD itu saya udah langsung ikut olahraga. Tapi pada saat itu saya masih ikutnya di pelajar. Jadi di racing wheelchair awalnya. Saya di kelas 4 SD itu masih di racing wheelchair kayak gitu. Masih ikut pelajar yang kayak Popnas, kayak O2SN kayak gitu. Jadi ketika saya berkecimpung di dunia olahraga itu saya udah kayak lupa gitu. Saya lupa tentang kondisi saya karena pulang sekolah latihan kayak gitu. Jadi saya tuh udah fokus saya itu udah teralihkan. Yang awalnya kan saya cuman kayak
ngelihat teman-teman main, saya cuma duduk doang kayak gitu. Tapi ketika saya berkecimpung di olahraga itu saya udah kayak ya udah lupa dengan semua pertanyaan-pertanyaan saya itu, lupa saya kayak menunggu kapan saya dewasa kayak gitu. Jadi udah lupa, teralihkan semua itu, terus ikut-ikut pertandingan dari daerah ke nasional kayak gitu. Terus sampai akhirnya di kelas 6 SD itu saya masuklah jadi atlet angkat berat. Seperti Oh, dari kelas 6 SD. para powerlifting. Ya, kelas 6 SD itu. Jadi kan kebetulan kakak saya atlet juga. Kakak saya atlet dan lingkungan saya pada saat itu juga atlet. Jadi ya udah pada saat itu dari kelas 6 SD itu udah mulai latihan kayak gitu. Ya udah semakin teralihkan semua fokusnya. Wah, keren. Itu berarti mulai dari kita kalau ngomong shifting fokus ya, dari apa yang tadi kita anggap berbeda dari orang-orang kebanyakan, diubah menjadi, oh kamu itu spesial, and then perjalanan bertanya-tanya itu tadi teralihkan ke hal yang lebih positif dengan menyibukkan diri di dunia olahraga itu tadi gitu ya, berarti ceritanya.